Hai, perkenalkan, saya Farma Talia Rida Kurniaza. Orang-orang biasa memanggil saya Farma, namun untuk di desa saya biasa dipanggil Malta. Saya merupakan mahasiswa semester 5, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro yang tengah melaksanakan KKN tematik vaksinasi di Kelurahan Masaran. Penasaran dengan kisah saya? Yuk ikutin terus video ini. KKN kali ini memang masih terkendala dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga kegiatan KKN dilaksanakan secara individu di desa masing-masing. Bekerja sama dengan UNICEF, Undip akhirnya melaksanakan KKN tematik dengan tema sinergisitas antara akademisi dan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Oktober hingga 28 November 2021. Dengan dua kegiatan monodisiplin yaitu pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan percepatan vaksinasi dan pencegahan penularan COVID-19 di Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian SDGs. Desa atau Kelurahan Masaran merupakan satu dari 13 kelurahan yang ada di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Kelurahan Masaran memiliki luas 308 hektar dengan jumlah penduduk 10.335 jiwa yang terdiri dari 5.257 penduduk laki-laki dan 5.078 penduduk perempuan, dengan jumlah KK sebanyak 3.686. Penduduk Kelurahan Masaran tinggal baik di desa maupun di kota yang tersebar pada 49 RT di 16 RW dan 4 kebayanan yang ada. Sebagian besar penduduk Kelurahan Masaran beragama Islam. Kelurahan Masaran di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Krikilan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karangmalang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gebang, Kelurahan Dawungan dan Kelurahan Krebet, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jati dan Kelurahan Pringanom. Kelurahan Masaran sendiri terdiri dari beberapa dukuh, yaitu Bangunrejo, Bonan, Ceraken Tirtomoyo, Karangjati, Karangnongko, Kauman, Masaran, Ngijo, Pilang, Rejowinangun, Sambirejo, Tegalrejo, Tegalasri, dan Wirengan. Secara geografis, Kelurahan Masaran memang tidak memiliki potensi alam seperti gunung, sungai, ataupun pantai. Namun, struktur tanah yang baik dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl yang ditambah lagi dengan adanya aliran irigasi yang berasal dari Sungai Bengawan Solo membuat tanah khususnya pada area pertanian menjadi sangat subur walaupun dikelilingi oleh jalan tol. Hal tersebut membuat sebagian besar masyarakat desa Masaran bermata pencaharian sebagai petani. Ditambah lagi dengan adanya kebun benih TPH Masaran yang memudahkan para petani dalam hal mencari benih tanaman. Dalam hal peternakan, cukup banyak peternakan kambing di Kelurahan Masaran. Kelurahan Masaran sendiri juga terkenal akan pabrik tahu skala rumahan yang sudah berdiri sejak zaman dahulu dan terus berproduksi hingga sekarang. Selain petani dan peternak, masyarakat juga bermata pencaharian sebagai pedagang di Pasar Rakyat Masaran. Untuk pedagang kaki lima, sudah disediakan tempat tersendiri yaitu PKL Masaran yang menjual berbagai jenis makanan lezat. Selain itu, karena letak Kelurahan Masaran yang dilewati oleh jalan nasional, sehingga banyak warung makan di pinggir jalan. Tidak lupa juga terdapat stasiun Masaran yang mempermudah akses masyarakat Kelurahan Masaran untuk bepergian dengan kereta. Masa pandemi ini merupakan masa yang sulit bagi ibu-ibu baduta. Mereka merasa cemas terhadap status vaksinasi anak mereka. Mereka juga takut tertular virus COVID-19 saat mengimunisasikan anaknya.
Di Desa Masaran itu ada 11 posyandu. Salah satunya adalah Posyandu Sasono Mulyo II yang ini cakupan wilayahnya terlalu luas. Jadi yang idealnya satu posyandu itu 3 RT, untuk Sasono Mulyo II ini terdiri dari 11 RT. Untuk itu kunjungan atau kedatangan dari Ibu Melita itu agak rendah. Sebenarnya pada kondisi pandemi seperti ini itu karena stok vaksin juga kebetulan untuk Kabupaten Sragen, khususnya untuk Puskesmas Masaran 1 itu stok vaksin tertentu itu ada yang minim. Salah satu SD negeri yang ada di Masaran yaitu SD Negeri 1 Masaran yang berlokasi tepat di pinggir jalan raya. SD Negeri 1 Masaran sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti anjuran dari pemerintah. Namun, masih banyak tenaga pendidik dan peserta didik yang tidak mencuci tangannya baik sebelum ataupun sesudah memasuki area sekolah. Hal tersebut terjadi hampir di setiap harinya. Padahal SD Negeri 1 Masaran menyediakan cukup banyak tempat cuci tangan. Namun sayangnya beberapa tempat cuci tangan keran airnya rusak dan tidak tersedia sabun cuci tangan yang dapat digunakan. Menindaklanjuti permasalahan pertama, saya mencetuskan suatu program berupa sosialisasi dan edukasi kepada ibu-ibu Banduta akan pentingnya imunisasi rutin lengkap berupa imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan secara door-to-door ataupun melalui posyandu dengan sasaran ibu-ibu yang tinggal di RT 24 RW 8 dan sekitarnya yang tergabung dalam posyandu Sasono Mulyo II. Dalam sosialisasi dan edukasi tersebut, saya juga memberikan leaflet dengan tujuan untuk mempermudah ibu-ibu dalam memahami materi. Dalam leaflet tersebut, lengkap dijelaskan mengenai imunisasi. Tidak lupa, saya juga turut membantu pelaksanaan posyandu di Kelurahan Masaran. Menyikapi permasalahan di SD Negeri 1 Masaran, saya memutuskan untuk membuat program praktik pembuatan sabun cuci tangan dan edukasi budaya cuci tangan yang dilakukan selama 2 hari dengan target peserta adalah para siswa kelas 5A. Hari pertama merupakan hari di mana sabun cuci tangan dibuat. Dimulai dengan penjelasan alat dan bahan yang digunakan hingga proses pembuatannya. Anak-anak terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam pembuatan sabun. Mereka mengikuti semua instruksi yang saya berikan. Dengan menggunakan bahan kimia konsentrasi rendah dan pendampingan dari saya, proses pembuatan sabun cuci tangan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dibutuhkan waktu 1 hari 1 malam hingga sabun benar-benar jadi. Keesokan harinya, saya datang untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya mencuci tangan dan cara mencuci tangan yang baik dan benar kepada anak-anak dengan menggunakan media poster.
Dilanjutkan dengan menuangkan sabun yang telah jadi ke dalam botol. Setelah itu, anak-anak langsung praktik mencuci tangan dengan menggunakan sabun yang telah mereka buat di hari sebelumnya. Sabun-sabun tersebut saya letakkan di tempat cuci tangan yang tidak ada sabunnya, dan untuk posternya saya tempel di mading sekolah. Nanda Parmatalia bisa adaptasi dengan lingkungannya, terlihat dari bisa memberikan sosialisasi pemahaman di bidang kesehatan, terlihat dengan anak-anak SD kelas 5. Di situ Nanda Parmatalia bisa memberikan edukasi dan cara untuk kesehatan di bidang kebersihan, dalam hal ini adalah cuci tangan yang benar. Lalu yang kedua juga bisa memberikan pemahaman dan pengertian kepada ibu-ibu yang masih mempunyai anak bawah 2 tahun, bagaimana pentingnya imunisasi yang rutin dan lengkap. Sehingga dengan kehadiran Nanda Parmatalia menjadi atau KKN di tempat kami, ini memberikan kontribusi yang baik, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kepada warga kami dan juga pembelajaran kepada Nanda Parmatalia bagaimana cara untuk menerapkan ilmu yang didapat di dalam masyarakat. Dan ini pembelajaran juga bagaimana bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kontribusi Nanda Parmatalia ini bisa dibangun sebuah pemahaman, dibangun sebuah pengertian bahwa kesehatan adalah hal yang utama dan perlu untuk dijaga dan perlu untuk ditingkatkan oleh warga masyarakat. Dan sedikit kami dari pemerintah Desa Masaran dan apresiasi yang tinggi-tingginya juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Nanda Parmatalia yang banyak membantu kegiatan saya, baik posyandu, posbindu, kunjungan ibu hamil, dan lain sebagainya. Saya juga terima kasih sekali kepada Nanda Parmatalia karena juga meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan cara memberikan brosur kepada orang tua balita usia di bawah 1 tahun, baik di posyandu maupun kunjungan rumah, door to door, sehingga cakupan imunisasi di Desa Masaran semakin meningkat. Terima kasih Mbak Parma sudah mengajari anak-anak kelas 5 cara membuat sabun cuci tangan, dan anak-anak sudah diajari cara mencuci tangan yang baik dan benar. Anak-anak menjadi senang dan gembira dan bisa mempraktekkan secara langsung. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Marta yang telah memberikan penyuluhan dan edukasi terkait pentingnya imunisasi rutin lengkap bagi balita yang dikemas dalam bentuk sehat sehingga lebih menarik dan merangkum informasinya. Dan saya sudah mengetahui pentingnya imunisasi untuk anak saya pula, bahwa imunisasi itu sangatlah penting.